apa kafun. Demikian pula kalau zaidah tambahan jadi lebih tadi. Kalau mustabihah berarti yang serupa. Ailati tegese zaidah ala sunanil asliyati ing atase bentuke epek-epek kang asli. Jadi telapaknya persis misalnya, bentuknya ya seperti itu, maka itu dihukumi juga telapak. Bukan hanya dua, karena zaidah al-amilah. 5 krono dawuh soha kang soha apa ma min qaulihi nyatane saking dawuh njeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ida afdo nyatane dawuh ida afdo. Arikalane demok sapa ahadukum salah siji sira biyadihi kelawan tangane ahad ila farjihi maring farjine ahad walaisa halih ora ana iku minhuma saking karone yat lan farjun apa sitrun tutup wala hijabun lan aling-aling fal yatawaddo mongko becek wudu sapa ahad. Jadi dasar dihukumi batalnya wudu karena menyentuh, bukan menyenggol tapi menyentuh atau memegang farji itu hadis ida afdo ila akhirih. Apabila seseorang itu memegang dengan tangannya pada farji dan di antara tangan dan farji tidak ada penutup atau tidak ada perkara yang menghalangi, maka diharuskan untuk berwudu. Fal yatawaddo. Lam amar yang dimasukkan dalam fi'il mudhari'. Wal ifda'u udawi kang aran ifda. Pengertian ifda itu yang bagaimana? Bil yadi kelan tangan iku almasun demok. Jadi banyak perbedaan antara masun dan lamsun. Misalnya kalau lamsun harus dengan orang lain misalnya. Kalau masun bisa dengan orang lain, bisa dengan diri sendiri. Menyentuh diri sendiri. Tidak ada istilah menyenggol diri sendiri, tidak ada. Makanya beda antara masun dengan lamsun. Ada 7 atau berapa gitu perbedaan antara masun dan lamsun. Makanya masun walaupun terhadap diri sendiri tetap membatalkan wudu. Kalau yang disentuh itu perkara yang membatalkan tadi. Wal ifda'u kang aran ifda' bil yadi kelawan tangan iku almasun demok bibatinil kafi kelawan batine epek-epek. Jadi harus kalau masun harus bibatinil kafi. Ini juga perbedaan. Kalau lamsun dengan sembarang kulit kaki sama, tangan juga sama. Walianahu lan krana temen masun huwa ya masun iku budin natut taladudi nggon penyonone ngrasa enak. Ini alasan kenapa dihukumi membatalkan wudu. Karena dengan menyentuh diduga merasakan rasa yang enak. Wahwa udawi kafun iku arrohatu telapak tangan. Wabutunul asobi'i lan piro-piro jerune piro-piro driji. Kemudian yang dinamakan rohah itu yang mana? Yang dinamakan kafun itu yang mana? Di sini disebutkan arrohatu wabutunul asobi'i, telapak tangan dan jari-jari yang bagian dalam. Berarti yang kelihatan putih semua, dan kalau kita telangkepkan
kita jadikan satu begini, tidak kelihatan. Itu namanya kafun. Berarti kalau yang pinggir ini gimana, boleh? Tidak apa-apa. Tidak dihukumi membatalkan wudhu. Kalau yang belakang sini juga tidak. Jadi boleh saja. Misalnya kalau kita ingin menutupi dengan tangan, biar tidak batal wudhunya, ya yang kita pakai tangan yang bagian luar. Jadi walaupun menyentuh tidak membatalkan wudhu. Beda dengan yang dalam. Jadi harus yang dalam yang bisa membatalkan wudhu. Jadi rohah dan butunul asobe. Walayan takidu lan ora dadi batal sapa al mamsusu wong kang den demok. Kemudian kalau sejenis ini laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, orang yang dipegang, maksudnya kubul dan duburnya tadi, kalau dipegang orang lain, yang batal hanya yang memegang, bukan yang dipegang. Kalau sejenis, kalau tidak sejenis, penyebabnya bukan karena memegang itu, tapi karena menyentuh kulit lawan jenis. Lianahu krono teman kelakuan iku lahat ka ora ana jenis yang rusak iku maujud minhu saking mamsuh. Alasannya seperti itu. Karena bagi orang yang disentuh tidak ada niatan untuk mengrusak wudunya. Wayung kidu lan ngrusakaken ing wudu apa farjul mayiti, farjine mayit. Kemudian ini kalau orangnya sudah meninggal, kemudian disentuh orang yang masih hidup, bagaimana jawabnya? Yung kidu, juga tetap masih membatalkan wudhu. Wasoghiru lan bocah cilik, demikian pula anak kecil. Kalau kemarin kan bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu kalau yang satu masih kecil. Laki-laki besar dengan anak perempuan kecil tidak membatalkan wudhu. Tapi karena ini kubul atau dubur, maka tetap membatalkan wudhu walaupun itu milik anak kecil. Jadi laki-laki menyentuh milik anak kecil laki-laki tetap membatalkan wudhu. Alasannya lisumulil lismi krono sumrambai aran lahu kedue farjun. Karena itu namanya juga farji, bukan yang lain. Kalau kecil namanya beda, kalau besar beda, tidak seperti itu. Sama. Makanya tetap dihukumi membatalkan. Jadi mutlak. Wa mahallul jabbi lan panggonane tugel. Maksudnya di sini kalau kita menyentuh tempat yang terpotong dari zakarnya seseorang misalnya, maka itu tetap dihukumi membatalkan wudhu. Jadi yang yungkidu farjul mayiti wasohiri wa makhalil jabbi. Kalau ada orang laki-laki yang terpotong itunya, jadi tidak boleh disentuh. Kalau potongannya bagaimana? Ya tetap tidak boleh. Selama itu masih bentuknya seperti itu. Jadi kalau masih berbentuk asli, tetap dihukumi membatalkan wudhu. Kecuali kalau sudah di apakan ya, blender misalnya. Jadi mau dibuat bakso, kalau sudah seperti itu ya tidak membatalkan wudhu. Karena namanya sudah ganti. Kulluhu ya sekabiane mahal. Maksudnya yang bisa membatalkan itu seluruh pangkal yang terpotong. Jadi yang membatalkan wudhu mulai pangkal itu sampai ke ujung. Selain itu tidak membatalkan wudhu. La subbatu ora bolongan fakot halih belakane subbah. Kalau lubangnya saja karena kan sudah tidak ada apa-apanya, sudah lurus, berarti